warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kedatangan teman-teman sekalian di acara Kopi Ideal ke-6. Untuk sore hari ini kita kedatangan tamu Pak Husein Alatas ya. Beliau adalah peneliti di Departemen Fisika IPW Bogor. Mungkin langsung ke Pak. Sekarang ini beliau sedang melakukan riset di Universitas Twente di SGD. Kali ini beliau akan membawakan tentang fotonik kristal. Mungkin ada teman-teman yang riset atau bekerja di bidang nano mikroteknologi maupun yang sejenis, bisa sangat bermanfaat. Langsung saja untuk Pak Husein, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari kesempatan untuk bicara di Ideal ini. Mungkin suatu saat PPI bakal ditiru oleh PPI yang lainnya di seluruh dunia. PPI bukan ada di Belanda aja kan? Ya, di mana? Jerman juga ada, Inggris juga ada, semuanya. Yang nggak ada di Indonesia. Ya. Di Jakarta PPD. Kenapa? PPD. Sama seperti ini, rumah makan Padang. Di Padang nggak? Di Padang nggak ada. Ya, jadi presentasi saya ini judulnya desain dan fabrikasi sensor konsentrasi gula dalam tubuh berbasis kristal fotonik satu dimensi. Nah, sebetulnya saya cuma mau cerita berbagi pengalaman bahwa kita ngebangun ini, kalau nanti saudara lihat sederhana ya, sebetulnya sederhana karena kita nggak punya teknologi canggih kan di Indonesia, tapi kita berupaya bergotong royong untuk membangun mulai dari modeling sampai ke realisasi ya, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang kita miliki. Ya, kalau dibilang sumber daya yang kita miliki itu artinya benar-benar comot sana comot sini gitu ya, bukan sesuatu yang terstruktur dengan baik. Ya, jadi isi dari presentasi saya ini saya mulai dengan pendahuluan, kemudian saya lanjutkan dengan teorinya itu apa, tapi teorinya juga semi populer. Kemudian saya lanjutkan dengan realisasi. Kemudian saya masuk ke sejarah. Jadi sesuai dengan abstrak yang saya kirimkan, saya mau memaparkan gimana sih sejarahnya mulai dari tahun 2003-2004 sampai sekarang bisa pada status seperti sekarang ini. Itu ada timeline dan juga milestone. Ya, sebelumnya pendahuluan ini saya mulai dulu bahwa katanya orang nggak akan berubah kalau dia tidak mengubah dirinya. Ini sorry, saya pikir kita sersan ya, serius tapi santai kan. Kayaknya kalau saya lihat di YouTube berapa kali presentasi itu kelihatannya serius tapi nuansanya santai. Kemudian juga kalau kita lihat di ini perjanjian lama atau perjanjian baru, katanya kalau kita tidak punya visi ke depan, maka orang akan hancur. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bangsa kita ini? Tolong dilihat masing-masing posisinya ada di mana. Ya, tapi saya sebutkan ini sumbernya dari Facebook. Ya. Nah, jadi tadi Indonesia bisa berubah kalau yang mengubah orang Indonesia sendiri ya. Kemudian Indonesia akan hancur kalau tidak punya visi. Nah, ini saya anggap komunitas yang ada di Del sekarang ini adalah komunitas Indonesia masa depan, karena kita mengharapkan kan dari komunitas seperti ini. Jadi silahkan dilihat ini, saya sudah mengidentifikasi satu orang ini. Sama ini ya. Oke. Tapi mungkin saudara ingat
di Jakarta itu ada koran pos kota ya. Ada koran pos kota kan. Suka kalau di halaman, ya karena saya dulu suka baca juga. Halaman belakangnya itu ada lingkaran apa? Rezeki ya. Nah, ini saya juga buat ini ada lingkaran. Saya nggak tahu ini siapa namanya. Ya nggak sempat melihat. Cuma kenapa saya pilih beliau ini? Ya karena pertama dia tangannya dua-duanya ke atas seperti menyambut sesuatu, ya kan? Dan kemudian dari ekspresi raut mukanya itu bisa multitafsir. Dalam pengertian kita bisa menafsirkan bahwa dia sangat gembira menyongsong masa depan, ya. Tapi bisa juga kita artikan ada sedikit ketakutan ketika mau menyongsong masa depan itu. Bukan. Oke, ya, jadi kalau misalnya nanti ditanya, kalau ini disebut lingkaran berhadiah, mana hadiahnya? Ya hadiahnya di lingkari ini berarti. Ya. Oke, kenapa ini sekarang jadi komunitas harapan Indonesia masa depan? Ya, kenapa menjadi harapan? Karena dalam bayang-bayang saya, ya satu negara yang makmur, yang prosperous itu adalah rakyat. Yang rakyat itu seolah-olah berada dalam satu meja makan yang besar, ya, dan satu sama lain saling melayani. Kemudian juga ada pelayan-pelayan yang handal, yang tangguh, handal dan berdedikasi. Tapi pelayannya juga ikut makan, ya, bukannya pelayannya nggak ikut makan. Jadi kita kepengen Indonesia suatu saat jadi negara yang makmur, yang apa gitu ya, apa ya, kalau di guru SD SMP kita dulu sila ke-5 ya, kita kepengen Indonesia menjadi masyarakat yang berkeadilan sosial. Tapi itu masih visi. Nah, sekarang siapa yang mengubahnya? Ya tadi yang saya tampilkan di depan, komunitas Indonesia masa depan. Pertanyaannya apakah mungkin? Nah, ini saya ketemu ada yang kirim sebuah presentasi, ada kata-kata yang bagus. Artinya kalau kita bangun pagi hari, ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita tidur lagi, kemudian kita kembali bermimpi, atau kita bangun dan kita mengejar mimpi-mimpi tersebut, dan pilihan ada di kita tentu. Oke, kalau ada yang mau dikomentari silahkan ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa hambatan ya, di beberapa hambatan yang saya sebagai pengajar di perguruan tinggi melihat. Ya, tentunya ada banyak sekali hambatan yang kita hadapi kan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, karena kita sekarang ada di lingkungan akademik, maka salah satu hambatan yang paling terasa itu adalah kurangnya kepedulian terhadap pengembangan masyarakat berbasis sains dan teknologi. Kemudian sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau tidak ada networking antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industri. Lembaga penelitian non-departemen atau lembaga penelitian departemen dengan perguruan tinggi saling berlomba mengerjakan hal yang sama tapi tidak saling mengetahui ya bagaimana